Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang teori Charlotte Mason. Kita dari kelompok 5. Pertama-tama kita memperkenalkan diri dulu ya. Yang pertama ada Miranda Putri Salsabila dengan nomor induk 15114210668. Ada Mutiara Chandra Pertiwi 15114211072. Ada Yuniara Hassana 15114211073. Ada Eva Nurmala 15114211075. Ada Septi Dita Haryani 15114211076. Ada Ambika Putri Irdiana 15114211079. Laila Azhara di 151142181. Alifah Putri Hervina 151142182. Dan saya Zahra Zeta Asagaf sebagai moderator di 151142108. Pertama-tama pengenalan tokoh akan dibacakan oleh Siti. Silakan Siti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan mengenai pengenalan tokoh Charlotte Mason. Charlotte Mason lahir pada 1842 dan wafat pada tahun 1923. Merupakan seorang guru berkebangsaan Inggris yang mendedikasikan hidupnya untuk peningkatan kualitas pendidikan anak-anak. Beliau merupakan seorang tokoh pendidik progresif dari Inggris pada era Victoria. Dia pendidik yang berdedikasi, pemikir yang mumpuni, sekaligus penulis yang produktif. Ide-idenya berdampak besar pada pendidikan Inggris di masa itu, dan terus terasa relevan sampai era kontemporer saat ini. Dia gemar membaca, merenung, dan menulis. Karya-karya para filsuf, ilmuwan, dan pemikir pendidikan dicernanya dengan antusias. Ketika para filsuf di negaranya berasumsi bahwa jiwa manusia itu tabula rasa, anak-anak ibarat lembaran putih polos yang menunggu untuk ditulisi. Charlotte berkata bahwa sejak semula anak-anak adalah pribadi yang utuh, terlahir lengkap dengan berbagai hasrat, emosi, hati nurani, dan bakat yang dimilikinya. Pribadi itu akan terus menyingkapkan diri sampai terungkap sepenuhnya, mengikuti pertumbuhan usianya. Orang tua dan guru hanya membantu anak-anak tersebut agar memiliki pribadi yang mekar dalam segala kekuatan latennya, serta mengatasi kelemahan bawaannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, teori Charlotte Mason akan dibacakan oleh Lala. Teori yang disampaikan oleh Charlotte Mason yang pertama, anak terlahir setara tanpa memandang jenis kelamin, ras, dan stratanya. Menurutnya, anak adalah ibarat obor yang sudah ada minyak. Jadi, anak itu butuh orang tua dan guru yang bisa membantu memancing keluar segala potensi yang dimilikinya. Lalu pendidikan di luar atau sekolah privat bukanlah yang utama, pendidikan di rumah adalah yang utama. Menurutnya tugas orang tua bukan hanya mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya, tetapi orang tua juga merupakan pelaku yang mengembangkan pembentukan karakter anak di rumahnya. Karena apa yang dialami anak di rumah memberikan pengalaman mendalam yang membekas ketika pembentukan karakter. Lalu, orang tua memiliki peran yang penting dalam mendidik anak. Selanjutnya disampaikan cinta yang berpikir. Menurutnya menjadi orang tua adalah profesi yang paling penting di dunia. Ia sampai mengatakan bahwa mungkin dibutuhkan audisi atau tes yang bisa membuktikan orang tersebut layak menjadi orang tua. Di balik kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, ternyata ada alasan mengapa mereka menjadi abusif. Ada yang ternyata mengidap penyakit mental dan ada yang punya masalah trauma. Orang tua harus bisa menguasai dasar psikologi dan fisiologi sebagai bekalnya mengasuh anak. Lalu, kasih sayang orang tua atau cinta sangat berpengaruh
pada perkembangan anak. Selanjutnya, hanya berdoa dan berharap tidak cukup untuk membesarkan anak. Orang tua perlu mengikuti hukum yang ada di agama agar perkembangan anak bisa berkembang dan seluruh agama memiliki hukum universal dalam mendidik anak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari teori Charlotte Mason ini. Yang pertama adalah latar belakangnya ialah cita-cita Charlotte Mason, yang mana cita-citanya itu ialah a working philosophy of education, yang mana dia tuh sejak kecil sudah membuatkan tekad untuk mengabdi di bidang pendidikan. Yang mana dia tuh ingin menciptakan sebuah filsafat pendidikan yang bukan cuma bagus dalam teori, tapi betul-betul bisa dipraktekkan dan betul-betul efektif menyingkapkan segenap potensi fisik, intelektual, mental, dan spiritual semua anak. Yang kedua itu latar belakangnya ialah pemikiran Charlotte Mason yang disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah Inggris. Mereka ingin ide-ide Charlotte itu dipraktekkan lebih meluas di seluruh Inggris. Karena sebelumnya Charlotte sudah menyusun konsep-konsep pendidikannya sendiri, kemudian ia terbitkan dalam 6 volume buku, yaitu Home Education, Parents and Children, School Education, Ourselves, Formation of Character, and Towards a Philosophy of Education. Kemudian sejak volume pertama terbit dengan buku Home Education, itu menguraikan prinsip-prinsip dasar mengasuh dan mendidik anak sampai dengan usia 9 tahun. Karena itulah pemikiran Charlotte yang disambut baik oleh masyarakat Inggris membuatnya menjadi lebih terinspirasi lagi untuk memajukan di bidang pendidikan. Kemudian nomor 3 ya, banyaknya keluarga Inggris yang terlalu miskin untuk membayar governess atau berdomisili di daerah yang belum memiliki sekolah. Mengingat banyaknya keluarga Inggris yang terlalu miskin untuk membayar governess atau berdomisili di daerah yang belum memiliki sekolah, Charlotte memprakarsai sistem pendidikan rumah dengan model korespondensi. Keluarga-keluarga ini bisa mendaftarkan anak-anak mereka untuk menjadi siswa jarak jauh. PNEU mengirimkan kurikulum, kemudian petunjuk pros belajar dan buku-buku bacaan untuk anak-anak pelajari bersama orang tua di rumah masing-masing. Kemudian di akhir term belajar, PNEU akan mengirimkan berkas evaluasi yang meminta anak menarasikan apa yang mereka pelajari selama term tersebut, yang mana tidak ada nilai, tidak ada peringkat, dan semua narasi itu akan dibaca dan diberi catatan komentar. Lalu anak bisa melanjutkan ke bahan pelajaran term berikutnya. Materi-materi belajarnya ialah buku-buku terbaik dari para penulis dan sastrawan paling hebat yang bisa Charlotte temukan. Kemudian term itu sudah disegarkan dan dimutakhirkan. Yang nomor 4 ialah latar belakangnya karena sistem pendidikan jarak jauh yang Charlotte susun itu membuahkan hasil. Para siswa koresponden sebelumnya itu yang mana meliputi anak-anak buruh tambang di daerah pelosok menunjukkan kemampuan luar biasa untuk memusatkan perhatian, kecintaan pada pros belajar, ketajaman berpikir, dan kegembiraan baca buku kelas tinggi, dan pengetahuan yang luas akan berbagai hal. Mereka sanggup menarasikan kembali suatu bacaan hanya dengan sekali dibacakan, bahkan berbulan-bulan setelah bahan itu dibacakan. Dan terakhir, latar belakangnya ialah Charlotte sudah merangkum semua pemikiran yang telah ia rumuskan, uji, perbaiki dalam volume bukunya yang terakhir, kemudian melaporkan hasil metode pendidikannya yang berhasil tersebut, yang berhasil membangkitkan kecintaan belajar dalam diri puluhan ribu siswanya. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator.
Ya, yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan akan dibacakan oleh Mika. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan dari Charlotte Mason. Tujuan pendidikan dari Charlotte Mason tercermin dalam kata magnanimity. Ia menggambarkannya sebagai jiwa kepahlawanan, setia kawan, dan juga karakter baik lainnya yang diharapkan ada pada diri anak melalui pendidikan. Ia mengharapkan anak-anak tumbuh dengan memiliki pemikiran-pemikiran luar biasa, namun tetap dapat hidup dengan bersahaja atau sederhana. Pendidikan diharapkan mencetak karakter anak yang siap untuk hidup mandiri dalam kehidupan dewasa dan menjalani segala kerumitan dunia profesi nantinya. Dan ia juga dapat memanfaatkan segala kelebihannya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan dirinya dan masyarakat. Pendidikan juga diharapkan mampu mengajarkan pada anak mengenai pengambilan keputusan yang bijak dan matang. Nantinya keputusan-keputusan ini yang akan membentuk jalan dalam meraih tujuannya. Pendidikan bukan hanya berpikiran pada uang dan kekuasaan, namun berpikir bagaimana ia akan membentuk karakter seorang anak. Tidak hanya kehendak dan penalaran saja yang ia kuasai, namun juga didampingi oleh nurani yang luhur agar dapat menjadi hakim pada setiap moralitas manusia, agar ia tumbuh dengan karakter luhur sampai ia menjadi dewasa nantinya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miranda. Ya, silakan. Terima kasih waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase belajar menurut Charlotte Mason. Dalam dunia akademis, Charlotte Mason membagi fase belajar menjadi dua. Yang pertama yaitu fase prasekolah, dan yang kedua adalah fase belajar terstruktur. Fase prasekolah dimulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Pada usia ini, anak masih belum bisa mengemukakan kehendaknya. Oleh karena itu, perlu dampingan dari orang tua untuk mengenali kebutuhannya dan mencari sumber pengetahuan atau keterampilan. Pada fase ini, Charlotte menekankan pentingnya pendekatan anak pada alam dan buku. Anak tidak boleh diberikan kegiatan yang terstruktur, seperti pelajaran akademis. Kegiatan yang diutamakan pada fase ini adalah pelatihan kebiasaan baik dan pengembangan minat belajar alamiah anak, seperti memperbanyak network. Network dapat dilakukan dengan bermain di luar dan banyak menghabiskan waktu di ruang terbuka, seperti alam. Mengeksplorasi alam dan menyerap ide dalam lingkungan sekitar. Selain itu, orang tua juga membiasakan anak dengan membacakan living book. Living book di sini adalah buku-buku yang berkualitas. Gunanya agar memudahkan anak ketika ia akan belajar tahap berikutnya. Jika anak sudah terbiasa dibacakan buku-buku berkualitas, maka kosakata dan keterampilan berbahasa mereka nantinya akan meningkat dan memudahkan mereka belajar pada tahap berikutnya. Kemudian yang kedua, ada fase belajar terstruktur. Fase ini dimulai dari usia 6 tahun ke atas. Pada fase ini, pembelajaran lebih terstruktur. Artinya ada list mata pelajaran. Charlotte Mason menggunakan metode konsep generous kurikulum, dan short lesson. Artinya, anak akan diberikan banyak daftar mata pelajaran dengan durasi yang singkat. Pada metode Charlotte Mason, 1 jam pelajarannya hanya sekitar 10-20 menit, sesuai kapasitas usia anak tersebut. Contoh gambarannya terdapat pada sesi akademis pada tahun pertama anak homeschooler praktisi Charlotte Mason hanya sekitar 1 jam dalam sehari.
Setelah itu, ia akan bebas melakukan hal yang lain, asalkan kewajibannya sudah selesai. Mereka tidak diberikan PR. Konsep short lesson ini akan memungkinkan anak punya banyak waktu, sehingga dapat menekuni kegiatan apa saja yang diminati, termasuk melakukan hobi. Contoh gambaran pembelajarannya, dapat belajar dan membaca 10 menit, kemudian belajar matematika selama 10 menit, pembelajaran agama selama 10 menit, dan mendengar bacaan, kemudian membuat narasi selama 15 menit. Pembuatan narasi ini akan dibacakan narasi dari living book, kemudian dibacakannya hanya sekali tanpa pengulangan. Hal ini akan melatih habit of attention, akan meningkatkan perhatian anak tersebut terhadap pelajaran. Kemudian setelah dibacakan itu, anak akan menarasikan kembali, tidak dalam bentuk pembicaraan secara langsung atau dalam tulisan. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah 3 hal penting dalam pengembangan karakter menurut Charles Mason yang akan dibacakan oleh Eva. Silakan Eva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menerangkan mengenai 3 metode pembentukan karakter menurut Charles Mason. Charles Mason ini membagi menjadi 3, yaitu pertama atmosfer. Yang dimaksud atmosfer yaitu adalah orang tua itu sebagai teladan bagi anak. Terus anak akan cenderung mengikuti atau mencontoh apa yang dilakukan orang tua, sehingga kita sebagai orang tua nantinya itu harus bisa mempunyai sikap atau perilaku yang baik agar bisa dicontoh oleh anak kita. Yang kedua adalah disiplin. Yang dimaksud disiplin adalah latihan kebiasaan-kebiasaan baik. Disiplin ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada habit of obedience, berarti anak dilatih menundukkan rasa suka tidak sukanya pada hati nurani, hukum alam, dan petunjuk ilahi. Anak dididik untuk membuat pilihan atas dasar benar atau tidak benar, bukan suka atau tidak suka. Terbiasa untuk langsung mengerjakan kewajiban tanpa banyak alasan. Yang kedua, itu adalah habit of attention. Berarti anak dilatih untuk terbiasa berkomunikasi pada apapun yang sedang dia kerjakan sampai tuntas. Orang tua praktisi Charles Mason umumnya berhati-hati dengan apapun yang membuat anak mudah terdistraksi. Konsumsi layar dan gawai cenderung sangat dibatasi sampai anak dianggap sudah bisa mengendalikan diri. Yang ketiga itu adalah ide hidup. Bagi praktisi Charles Mason, memberi makan pikiran itu sama pentingnya dengan memberi makan badan. Dan sama seperti tubuh perlu makan yang bergizi, begitu pula pikiran manusia butuh ide-ide hidup. Sajian idenya pun harus cukup, beragam, dan teratur. Ide-ide hidup itu khususnya tersaji dalam bentuk buku-buku. Anak praktisi Charles Mason setiap hari diwajibkan dan didorong untuk membaca buku-buku bermutu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan bagaimana penerapan dari teori Charles Mason oleh Mutiara. Silakan Mutiara. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode dari pendidikan Charles Mason. Pendidikan Charles Mason ini banyak digunakan oleh homeschooling. Karena metode Charles Mason ini menggunakan prinsip 2W plus 1H dalam penyusunan kurikulumnya, yaitu what, why, and how. What adalah materi apa saja yang akan dimasukkan ke kurikulum, why adalah pemahaman filosofi, kemudian how adalah cara yang tepat untuk mempelajari kurikulum. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sebelum menentukan materi apa saja yang dimasukkan ke dalam kurikulum, penting untuk kita memahami filosofi,
metode Charlotte Mason terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita mencari cara yang tepat untuk mempelajari kurikulum tersebut. Nah, meskipun demikian, praktik penerapannya itu bisa berubah-ubah tergantung dari fasilitator, yaitu orang tua atau tenaga pendidik. Berikut ini ada beberapa praktik penerapan metode Charlotte Mason yang sering dilakukan. Yang pertama itu ada pahami filosofi terlebih dahulu, kemudian baru menerapkan teknik. Layaknya membangun sebuah rumah, jika fondasinya kuat, maka bangunannya pun akan berdiri dengan kokoh. Begitu juga dengan pengembangan karakter dengan metode Charlotte Mason ini. Untuk menghasilkan karakter anak yang kuat, maka orang tua atau tenaga pendidik itu perlu memahami filosofinya terlebih dahulu. Memahami filosofi ini juga dapat membantu mempermudah dalam menjalankan teknis pembelajaran sehari-hari. Nah, fokus utama dari pendidikan Charlotte Mason ini adalah untuk membentuk karakter anak. Untuk itu diperlukan pendidikan akademis sebagai media awal dalam pelatihan kebiasaan baik anak. Dalam belajar akademis, antara lain anak akan mempelajari dan dilatih kemampuannya untuk memusatkan perhatian, teliti dalam melakukan observasi, mengoptimalkan seluruh idenya, berpikir logis, serta memahami hakikat diri sendiri dan sesama manusia. Selain itu, pendidikan akademis juga dapat menumbuhkan akal budi. Untuk itu, diperlukan kurikulum yang menyajikan buku-buku yang memicu kerja akal budi anak. Next. Kemudian cara yang kedua adalah kurikulum yang kaya. Untuk seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa anak itu mempunyai akal budi. Nah, untuk menumbuhkan akal budi itu, penerapan metode Charlotte Mason ini membutuhkan adanya asupan kurikulum yang kaya. Anak akan diberi kesempatan untuk belajar aneka subjek setiap harinya, antara lain matematika, menulis, geografi, puisi, sejarah, lagu daerah, dan lain-lain. Nah, untuk itu, dalam penerapannya kita juga membutuhkan living books. Living books yaitu buku-buku yang menginspirasi dan mengandung ide hidup untuk membentuk karakter anak. Sebagai contoh, penerapan metode Charlotte Mason pada kurikulum homeschooling, yaitu proses pembelajaran dalam 1 tahun dibagi menjadi 3 caturwulan. Sebelum memulai pembelajaran di caturwulan baru, tenaga pendidik dapat memilah living book yang akan digunakan. Misalnya saja, untuk subjek sejarah menggunakan living book yang berjudul A Child History of the World. Kemudian untuk subjek biografi menggunakan living book yang berjudul Thomas Alva Edison. Kemudian untuk geografi menggunakan living book Kepulauan Nusantara dan Home Geography dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jadwal belajar. Fasilitator, yaitu orang tua atau tenaga pendidik, dapat membagi pembelajaran menjadi 2, yaitu pelajaran harian dan pelajaran mingguan. Pelajaran harian artinya subjek yang dikerjakan setiap hari. Contohnya membaca, menghitung, dan menulis. Sedangkan pelajaran mingguan adalah subjek yang dipelajari hanya di 1 hari tertentu dalam 1 minggu. Misalnya, subjek mingguannya adalah mempelajari lagu-lagu daerah. Itu akan dipelajari misalnya pada hari Rabu, dipelajari setiap hari Rabu. Dalam penyusunan jadwal itu dapat ditentukan, misalnya dalam 1 hari mempelajari 2-3 subjek. Contohnya seperti ini, hari Senin anak akan belajar geografi dan sastra. Hari Rabu belajar puisi, sejarah, dan lagu-lagu daerah. Nah, dan seterusnya. Sesi belajarnya pun dapat menerapkan metode short lesson dengan durasi 1-2 jam per hari. Untuk durasi masing-masing subjeknya dapat dibuat 5-10 menit. Yang terpenting adalah fokus anak. Kemudian untuk hari libur juga bebas ditentukan, misalnya hari libur akademisnya pada hari Selasa dan Jumat. Next. Oke, yang keempat adalah narasi dan diskusi. Charlotte Mason ini meyakini bahwa setiap anak sudah mempunyai potensi dan akal budi yang dapat mencerna ide-idenya sejak lahir.
Sedangkan metode pembelajaran yang pada sekolah formal yang seperti kita tahu itu kan mempunyai durasi sekitar 1,5 jam per subjek. Nah, menurut Charlotte Mason itu justru akan melumpuhkan akal budi yang dimiliki anak. Oleh karena itu, untuk membantu anak mengunyah dan mencerna ide-ide yang ada pada dirinya, dalam metode Charlotte Mason ini disebut dengan narasi. Penerapannya dapat dilakukan dengan membacakan, ini terjadi jika anak-anak belum mampu membaca sendiri living book. Kemudian setelah setelah dibacakan, anak diminta untuk menarasikan apa yang telah ia baca atau dengar. Pada anak usia sekolah dasar awal, narasi dapat dilakukan secara lisan. Kemudian setelah dirasa lancar, dapat menarasikan pada anak usia sekolah dasar awal, narasi dapat dilakukan secara tertulis. Kemudian untuk setelah dirasa lancar dalam menarasikan secara tertulis, baru anak diminta mohon maaf. Pada anak usia dasar usia sekolah dasar itu diminta secara lisan, kemudian setelah lancar secara lisan baru diminta untuk menarasikan secara tertulis, seperti itu. Nah, narasi tertulis ini bisa dimulai saat anak berusia 10 tahun ke atas. Dengan narasi ini, anak-anak diharapkan dapat membangun kebiasaan mendengar yang seksama, berpikir mandiri, memahami gambaran besar sebuah ide, dan terampil untuk mengomunikasikan pikirannya. Sebagai fasilitator, orang tua serta tenaga pendidik hanya perlu membiarkan anak untuk mencerna sendiri pesan dari penulis, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk menjadi teman diskusi saat anak tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Namun jika dirasa anak melewatkan sebuah ide penting dalam buku, kita dapat menanyakannya sehingga terjadi di proses diskusi. Pertanyaan yang diajukan juga tidak sekedar pertanyaan yang mempunyai jawaban pasti. Kita dapat mengajukan pertanyaan yang dapat memancing anak untuk berpikir. Misalkan, apakah mungkin mereka dapat berteman selamanya? Atau persahabatan seperti apa yang dapat bertahan lama? Nah, pertanyaan seperti itu dapat memantik akal budinya sehingga anak tidak hanya sekedar menghafal informasi. Kemudian yang kelima ada masterly inactivity. Dalam metode Charlotte Mason ini, masterly inactivity ini adalah orang tua memegang kendali, tetapi tidak melakukan apa-apa. Artinya, anak bebas menginisiasi kegiatan mereka selama tidak melanggar aturan dan batasan yang ditetapkan oleh orang tua. Masterly inactivity ini juga dapat melatih anak untuk terbiasa berinisiatif, berpikir mandiri, mengenali dirinya sendiri, dan mengatasi rasa bosannya sendiri tanpa harus menunggu orang lain. Next. Yang keenam adalah kegiatan di luar rumah. Walaupun misalkan diterapkan secara untuk homeschooling, kita tetap harus memberikan kegiatan pada anak di luar rumah, seperti dengan les berenang, les piano, dan lain-lain. Selain itu, anak juga dapat dilibatkan dalam komunitas-komunitas tertentu. Tentu saja komunitasnya itu yang mempunyai visi misi yang sama dengan metode Charlotte Mason. Hal itu dilakukan agar anak dapat tetap bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir adalah pendidikan adalah iman. Proses belajar yang dilakukan dengan metode Charlotte Mason ini, seperti narasi dan kebiasaan baik, memang terlihat remeh dan biasa saja. Namun seperti yang dikatakan oleh James Clear dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits, dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil dan sederhana yang dilakukan setiap hari secara konsisten dapat membuat kemajuan 1% setiap harinya. Hal tersebut tentu saja akan membuahkan sesuatu yang sangat besar suatu saat nanti. Nah, untuk menerapkan metode Charlotte Mason ini dalam pembentukan karakter anak, fasilitator atau orang tua membutuhkan iman yang kuat. Kita harus memahami benar-benar konsep dari metode ini dan meyakini bahwa metode ini akan berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Tiara. Selanjutnya ada
kelebihan dan kekurangan teori Charlotte Mason yang akan dibacakan oleh Alifa. Silakan Alifa. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teorinya Charlotte Mason. Jadi memang teorinya Charlotte Mason ini kan memandang anak tuh polos ya, dan orang tua dan guru itu sebagai fasilitator. Nah, dalam pendidikannya ini, Mami Charlotte Mason ini memandang pendidikan itu sebagai yang progresif, tapi juga agamis religius juga. Nah, memang fokusnya itu untuk memang fokusnya Charlotte Mason ini untuk meluhurkan watak anak. Jadi kelebihannya itu ada menciptakan anak dengan berwawasan luas dan berbudi luhur. Hal ini terjadi karena anak-anak terbiasa untuk membaca buku-buku berkualitas dari sastra-sastrawan yang memang bagus dan bermutu gitu loh. Selanjutnya juga menumbuhkan pemikiran realistis dan idealis. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, anak-anak terbiasa untuk membaca buku-buku berkualitas menyebabkan mereka berpikir sebagaimana apa yang dijelaskan di dalam buku dan apa yang mereka pahami. Dan kebiasaan seperti narasi dan diskusi juga memiliki kelebihan tersendiri bagi seorang anak, yaitu meningkatkan kemampuan intelektual mereka dalam akademis dan spiritual. Anak-anak menjadi sering bertanya mengenai hal yang mereka ingin ketahui. Jadi mereka bisa tahu apa ini dan apa itu. Selanjutnya, seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman, tadi ada 3 hal yang mempengaruhi perkembangan karakter anak. Yang pertama ada atmosfer, disiplin, dan ide hidup. Nah, di disiplin ini, anak itu dilatih untuk terbiasa melakukan hal-hal baik. Selain itu, anak juga dibiasakan untuk melakukan apa yang dia inginkan dan apa yang dilakukan. Jadi kelebihannya adalah fokus serta disiplin terhadap apa yang dilakukan dan diinginkan. Selain itu, kelebihan yang terakhir adalah meningkatkan hubungan antara orang tua dan anak. Hal ini bisa terjadi, teman-teman, karena memang di dalam teorinya Charlotte Mason ini, orang tua itu berperan besar dalam karakter anak. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, anak dan orang tua adalah kawan, bestie gitu. Nah, selanjutnya, tapi sayangnya teori Charlotte Mason ini juga ada kekurangannya tersendiri ya, teman-teman. Salah satu kekurangannya adalah menciptakan pribadi yang lebih individualis. Kenapa individualis? Karena anak-anak dibiasakan untuk berlatih pada dirinya sendiri. Mereka dibiasakan untuk menghilangkan rasa bosan tanpa orang lain. Jadi mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya ada kurang kreatif dalam berpikir. Loh, kenapa? Jawabannya adalah karena di sini kan peran yang paling berperan adalah orang tua. Kalau misalnya anak mau kreatif, orang tua juga harus berpikir kreatif. Anak kreatif, orang tua kreatif, gitu loh. Tapi di sini juga disebabkan karena anak-anak juga berpacu dalam buku-buku yang mereka baca. Selanjutnya adalah kurang bisa bersosialisasi dengan orang lain karena terbiasa dengan orang tua. Tentunya setiap ada kelebihan, tentunya ada kekurangan juga. Selain meningkatkan hubungan orang tua dan anak, tentunya karena tergantungan terhadap orang tua menyebabkan anak itu nggak biasa bersosiali dengan orang lain gitu loh. Setiap kali bertemu dengan orang lain, pasti anak-anak pasti akan merasa asing. Dan ini berhubungan dengan kekurangannya yang keempat, lambat dalam memahami jika bertemu sesuatu yang asing. Misalkan gini teman-teman, ada seorang anak yang terbiasa belajar secara homeschooling. Pasti belajarnya cuma sama satu orang lah, sama gurunya tok lah, sama ibunya doang lah. Tiba-tiba dia masuk sekolah negeri. Kaget dong, kaget. Kok teman-temannya gini semua? Pasti lambat. Dia lambat untuk menerima atau memahami sesuatu yang asing. Selanjutnya adalah kekurangannya yang terakhir adalah cenderung memiliki relasi yang sedikit dengan orang lain dan lingkungan. Hal ini karena anak-anak terbiasa, kembali lagi pada poin yang pertama, yaitu menciptakan pribadi yang lebih individualis. Anak-anak cenderung memiliki relasi yang sedikit karena terbiasa untuk hidup sendiri. Oke.
cukup dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Alifa dan teman-teman yang sudah presentasi. Sekian aja yang dapat kami sampaikan ya pada sore hari ini. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.